Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Ridho Setiawan dengan NPM G1D023030. Ini saya ingin memenuhi tugas praktikum dasar sistem digital pada lab Elkom atau Elektronika dan Komunikasi tahun 2024. Nah, di sini alat yang kita gunakan yaitu laptop dan juga aplikasi Proteus yang sudah kita install. Nah, di sini kita buka aplikasi Proteusnya dan kita menggunakan memencet tombol yaitu New Project. Nah, setelah kita membuka new project ini, kita kasih nama. Kita kasih nama contoh rangkaian flip-flop. Oke, seperti ini. Lalu kita next aja. Nah, di sini adalah tampilan utama daripada aplikasi Proteus. Nah, di sini kita membutuhkan komponen-komponen untuk merangkai rangkaian RS flip-flop ini. Nah, di sini kita menggunakan memencet tombol P untuk mencari komponen-komponen yang akan dibutuhkan, yaitu logic prop. Kita harus mencari logic prop dulu. Di sini yang big kita oke, kita pencet di sini. Ini adalah contoh dari logic prop ini yang akan menjadi keluaran dari RS flip-flop ini. Setelah itu kita akan mencari gerbang NAND. Seperti ini, kita mencari gerbang NAND yang simple input 2 ini. Oke, kita letakkan di tengah-tengah di sini. Lalu adapun juga komponen lagi yang kita butuhkan yaitu logic state. Yang mana logic state ini akan menjadi masukan atau inputan dari RS flip-flop ini. Kita taruh di sini. Nah, kita membutuhkan 2 logic prop, 2 logic state dan juga 2 gerbang NAND. Kita tambahkan lagi satu lagi di sini untuk logic state-nya. Lalu kita tambahkan gerbang NAND lagi satu di sini. Kita susun sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini udah jadi rangkaiannya, dan jadi kita akan menghubungkan saja antara logic prop ini, logic state, logic prop dan juga gerbang logika NAND. Oke, sini kita sambungkan aja sini, dan ini juga kita sambungkan ke inputan satunya dari gerbang NAND ini. Lalu kita masukkan sini. Lalu ini nanti dulu. Jadi yang keluaran output dari NAND ini kita masukkan ke logic prop. Dan ini juga yang kedua kita sambungkan juga ke logic prop. Maka yang ini kita sambungkan inputan kedua dari NAND pertama ini, kita masukkan ke keluaran gerbang satunya, dan ini juga kita masukkan juga ke sini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk RS flip-flop gerbang NAND. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengetesnya. Kita akan mencoba apakah benar gerbang NAND ini sudah tepat kita rangkai. Oke, kita coba. Nah, di sini terdapat di logic prop dan logic state dan logic propnya. Di sini kita sudah menyusun atau merangkai dari gerbang SR flip-flop yaitu menggunakan gerbang NAND. Nah, di sini ada logic state dan logic propnya dan ada juga gerbang NAND. Nah, di sini kita langsung saja mengetesnya yaitu dengan kita merunning programnya. Oke, di sini kita pencet misalnya di inputan R dan S itu 00, maka akan menghasilkan Q bar dan Q11 yang artinya ini adalah kondisi terlarang. Oke, ketika R-nya kita satukan, maka akan menghasilkan Q-nya 1 dan Q bar-nya 0, yang artinya ini adalah keadaan set. Ketika RS-nya disatu-satukan, di sini akan menghasilkan keadaan memori, yaitu menyimpan data dari keadaan sebelumnya. Nah, ketika yaitu keadaan terakhir, ketika R-nya 0 dan S-nya 1, maka akan menghasilkan Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Nah, ini akan menghasilkan keadaan reset. Oke, baik, di sini kita akan melakukan percobaan kedua yaitu percobaan RS flip-flop dengan gerbang NOR. Nah, di sini kita melihat bahwa gerbang NAND tadi kita ubah menjadi gerbang NOR. Nah, di sini sudah saya rangkai sedemikian rupa yang sudah di sini
kita lihat bahwa di sini ada logic prop seperti yang tadi, maka kita langsung saja untuk merunningnya. Oke, di sini kita lihat ketika input R dan S itu 1 0, maka akan menghasilkan Q-nya 1 dan Q bar-nya 0, yang artinya ini adalah keadaan set. Nah, ketika kita mengubah R-nya 0 dan S-nya 1, maka akan menghasilkan Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Di sini akan menghasilkan keadaan reset. Ketika dia 1 1, maka akan menghasilkan keadaan 0 0, yaitu keadaan terlarang. Ya, ketika tadi kan ini 0, Q-nya 0 dan Q bar-nya 1. Ketika kita R dan S-nya 0 0, maka akan menghasilkan keadaan memori, yaitu menyimpan keadaan dari sebelumnya. Oke, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, apabila ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.